Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Desain Aplikasi Manajemen Wisata Alam. Nah, aplikasi ini dirancang sebagai solusi terhadap tantangan di sektor pariwisata alam, khususnya dalam pengelolaan informasi destinasi dan promosi produk lokal. Di sini kami akan menjelaskan latar belakang, tujuan, manfaat, dan desain aplikasinya secara rinci. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke latar belakang. Indonesia memiliki potensi pariwisata alam yang sangat besar dengan keberagaman destinasi seperti pantai, gunung, air terjun, dan hutan. Namun tantangan utamanya adalah kurangnya platform terintegrasi yang memudahkan wisatawan mengakses informasi lengkap. Selanjutnya kita masuk pada tujuan dan manfaat. Tujuan utama aplikasi ini yang pertama adalah memberikan kemudahan akses informasi wisata alam. Yang kedua, meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan. Yang ketiga, mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam aktivitas wisata. Dan yang keempat, mengoptimalkan teknologi untuk menciptakan pengalaman wisata yang modern. Adapun manfaat aplikasi ini dapat dirasakan oleh 3 pihak. Yang pertama oleh wisatawan, di mana wisatawan dapat mendapatkan informasi dengan mudah, cepat, dan akurat. Yang kedua, pengelola pariwisata, di mana pengelola pariwisata dapat memperluas promosi destinasi dan produk lokal. Dan yang ketiga, lingkungan, di mana dapat meningkatkan kesadaran terhadap pelestarian alam serta mengurangi penggunaan brosur cetak. Selanjutnya, kita masuk pada akar permasalahan dan solusinya. Yang pertama, akar permasalahannya kurangnya informasi terintegrasi. Solusinya kami membuat platform informasi terpadu dengan menyediakan fitur pencarian yang mempermudah wisatawan mendapatkan informasi sesuai kebutuhan mereka. Kedua, minimnya kesadaran akan pelestarian lingkungan. Solusinya kami menambahkan fitur edukatif seperti paduan pelestarian lingkungan dan pesan-pesan untuk menjaga kebersihan saat berwisata. Dan yang ketiga, promosi produk lokal yang kurang optimal. Solusinya kami menggunakan sistem rating dan ulasan untuk membantu wisatawan mengenal produk terbaik. Yang keempat, pengalaman wisata yang tidak efisien. Soalnya kami menyediakan fitur navigasi interaktif, pemesanan fasilitas online, dan rekomendasi aktivitas berbasis lokasi. Dan yang terakhir, ketergantungan pada informasi cetak. Solusinya, kami menggantikan brosur cetak dengan informasi digital yang dapat diakses kapan saja melalui aplikasi. Selain itu, digitalisasi informasi dapat mengurangi dampak lingkungan dengan mempromosikan solusi yang ramah lingkungan. Baik, selanjutnya kita masuk pada persona desainnya. Nah, ini merupakan tampilan awal ketika pengguna baru saja berhasil menginstal aplikasi manajemen wisata alam. Nah, di sini kami menggunakan warna hijau sebagai warna dominan karena menurut kami hijau secara psikologis dikaitkan dengan alam, ketenangan, harmoni, ya sesuai dengan tema aplikasi kami yang berfokus pada wisata alam. Kemudian alasan kami menggunakan ilustrasi gambar flat karena gaya flat memberikan kesan modern, sederhana, dan tidak membingungkan pengguna. Efeknya pada UX, ilustrasi ini dapat mempermudah pengguna untuk memahami konteks tanpa perlu membaca banyak teks. Kemudian kita menempatkan tombol di bagian bawah layar ini agar mudah dijangkau dengan ibu jari. Nah, hal ini dapat meningkatkan kenyamanan pengguna saat bernavigasi. Dan yang terakhir, alasan kami membaginya dengan struktur layar yang bertahap agar membantu pengguna memahami fitur utama aplikasi secara bertahap, mengurangi beban kognitif, dan memberikan pengalaman yang lebih fokus.
Selanjutnya kita bahas halaman loginnya. Di sini terdapat sapaan personal Hello Conservation Mate sebelum login dilakukan. Alasan kami mendesainnya agar terkesan ramah kepada pengguna sejak awal interaksi dengan aplikasi. Nah, efeknya pada UX dapat membuat pengguna merasa diterima bahkan sebelum login dilakukan. Kemudian kami memilih struktur proses login yang bertahap. Ini memberikan transparansi dan mempermudah pemahaman proses khususnya untuk pengguna baru. Kemudian setelah login akan menampilkan nama dan email pengguna. Nah, ini memberikan kesan personal dan meyakinkan di mana pengguna dapat memahami bahwa aplikasi ini aman dengan informasi mereka yang terintegrasi. Selanjutnya kita masuk pada halaman dashboard. Di sini kami menggunakan warna dengan kombinasi hijau putih. Alasannya karena hijau adalah warna yang paling kuat diasosiasikan dengan alam, sedangkan putih memberikan kesan bersih, terang, dan lapang. Sehingga kombinasi warna putih dan hijau menyampaikan pesan bahwa aplikasi ini berfokus pada pengalaman wisata yang alami, segar, dan menenangkan. Kemudian terdapat gambar destinasi beserta lokasinya. Alasan kami mendesainnya agar dapat membantu pengguna mengenali destinasi secara instan tanpa perlu membaca banyak teks. Dan yang terakhir, kami mendesain navigasi sederhana di bagian bawah agar mempermudah pengguna menjangkau fitur aplikasi, serta kami menyediakan icon yang dapat mengurangi kebingungan pengguna saat ingin berpindah ke halaman lain. Untuk desain ini, di sini ada market, navigasi sederhana, menu hamburger di sudut kiri atas, untuk kategori produk. Terus ikon keranjang di sudut kanan atas untuk mempermudah pembelian. Terus promosi utama, banner dengan diskon year and sale hingga 75%. Produk baru menampilkan produk baru dengan nama dan harga dan gambar yang jelas. Pencarian yang efisien, bar pencarian di tengah atas agar pengguna dapat langsung mencari barang tertentu. Personalisasi lokasi menampilkan lokasi pengiriman pengguna saat ini. Contoh Patapang Goa. Terus yang terakhir kategori produk, icon untuk kategori seperti tenda, tas karir, kursi lipat, hammock, dan lain-lain. Kedua ada desain dari teman saya. Sini warna, alasan memilih warna hijau karena alam sangat identik dengan warna hijau. Itulah mengapa saya memilih bermacam-macam warna hijau di aplikasi ini untuk meresepsikan warna yang identik dengan alam. Tombol kembali, alasan tombol kembali berada di pojok kiri atas karena pengguna sudah familiar dengan tombol kembali yang berada di pojok atas. 3 alasan bar pencarian berada di atas villa agar pengguna gampang untuk mencari villa yang diinginkan jika rekomendasi dari aplikasi tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh pengguna. 4. Tombol pembayaran. Alasan tombol pembayaran atau harga berada di bawah pilihan villa agar memudahkan pengguna untuk mengetahui harga dan memudahkan pengguna untuk melakukan pembayaran. Terakhir, alasan memberikan penjelasan di bawah foto villa agar pengguna langsung tahu info-info penting seperti berapa jumlah kamar yang tersedia di villa tersebut. Baik, langsung saja kita masuk ke prototipenya. Nah, jika pengguna menekan tombol lanjut, maka layar akan pindah ke halaman berikutnya. Di sini kami juga menambahkan fitur swipe seperti ini, sehingga pengguna bebas bernavigasi. Kemudian pengguna akan langsung dibawa ke halaman dashboardnya. Tetapi karena belum login, jadi apapun yang ditekan pengguna akan langsung dibawa ke halaman akun untuk login terlebih dahulu. Misalnya di sini kita menekan pencarian.
Nah, kita langsung berada di halaman akun. Langsung saja kita menekan teks warna merah ini untuk sigin. Lalu akan muncul pop-up untuk meminta izin pengguna login menggunakan akun Google. Jika pengguna menekan batalkan, pop-up tertutup dan pengguna kembali ke halaman awal, seperti ini. Lalu jika pengguna menekan lanjutkan, maka pengguna langsung diarahkan ke halaman akun Google. Kemudian pengguna memilih akun Google yang ingin digunakan. Lalu pengguna memastikan kembali akun Google yang digunakan. Nah, setelah login berhasil, nama dan akun Google otomatis akan terganti dengan nama pengguna. Dan status sukses login yang berada di bagian bawah serta muncul pop-up logout untuk keluar. Jika pengguna menekan tombol logout, maka pengguna akan kembali ke halaman awal dengan sapaan generik ala Conservation Mat serta semua informasi terkait sesi pengguna dihapus dari tampilan. Kemudian kita kembali ke dashboard yang merupakan halaman dari icon jelajahi ini. Lalu kita kembali mencoba menekan pencarian. Nah, pencarian sudah bisa kita lakukan. Di sini keyboard otomatis akan muncul jika pengguna menggunakan perangkat seluler, serta muncul kolom input teks dengan placeholder cari destinasi atau aktivitas. Kemudian di sini terdapat fitur swipe pada gambar destinasi utama, di mana jika kita swipe, maka gambar akan berganti ke destinasi unggulan lainnya, serta indikator garis putih di bawah gambar ini akan bergerak sesuai gambar yang aktif. Kemudian di sini terdapat dua kategori destinasi, yaitu kebun stroberi dan hutan pinus, lengkap dengan lokasi serta rating reviewnya. Nah, ketika kita memencet teks lihat semua, maka akan menampilkan detail informasi dari destinasi tersebut. Misal kita coba memencet lihat semua pada kategori kebun stroberi. Nah, ini adalah tampilan detail dari destinasi kebun stroberi. Ada deskripsinya, waktu operasional, harga tiket masuk, serta kontak personnya. Adapun icon navigasi di bawah ini, jika salah satunya ditekan, maka ikonnya akan naik sedikit seperti ini dan menampilkan fitur terkait. Misal kita menekan icon market, nah akan muncul menampilkan produk lokal yang dijual pada market tersebut. Nah, terakhir untuk kesimpulan, aplikasi wisata alam ini dirancang untuk memberikan kemudahan akses informasi dan pengalaman pengguna yang menarik. Dengan warna hijau sebagai tema utama, desain sederhana dan fitur interaktif, aplikasi ini mendukung promosi destinasi wisata sekaligus meningkatkan kesadaran terhadap pelestarian lingkungan. Nah, aplikasi ini diharapkan tidak hanya menjadi alat yang berguna bagi wisatawan, tetapi juga sebagai platform yang memberdayakan masyarakat lokal dan melindungi keindahan alam Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.